Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauza Rayu dengan NIM 23030046 dari Prodi Akuntansi. Jadi di sini saya akan membuat video komputer akuntansi, yaitu pengembangan sistem akuntansi berbasis Microsoft Excel sesuai standar akuntansi keuangan. Jadi dari sistem yang saya buat ini saya mengambil studi kasus, yaitu usaha dagang yang bernama Budi Berkah Sejahtera, sebuah toko alat tulis kantor. Jadi untuk periodenya di sini saya menggunakan periode Agustus 2026. Nah, pada tampilan awal ini bisa kita lihat, yaitu ada tampilan dashboard saya. Nanti kita bahas satu-satu dari tampilan-tampilan saya ini. Oke, kita masuk ke penjelasan studi kasus dulu. Jadi di input transaksi ini, Budi Berkah Sejahtera adalah toko yang menjual alat tulis. Jadi selama bulan Agustus 2026 ini saya menyusun 10 transaksi keuangan yang mencerminkan aktivitas usaha secara realistis. Jadi dari transaksi ini dapat kita lihat, yang pertama itu ada transaksi setoran awal modal oleh pemilik. Yang kedua itu ada pembelian peralatan dan perlengkapan toko secara tunai. Yang ketiga ini ada pembelian barang dengan kredit. Yang keempat, penjualan barang secara tunai. Yang kelima, penjualan barang dagang secara kredit. Yang keenam, penerimaan pelunasan piutang usaha. Yang ketujuh, pembayaran piutang usaha. Yang kedelapan, pembayaran sewa. Yang kesembilan itu pembayaran gaji karyawan. Dan yang terakhir ini ada transaksi penyesuaian akhir periode berupa pemakaian, perlengkapan, dan juga penyusutan peralatan. Jadi dari semua transaksi ini, nah ini tuh didukung dengan bukti transaksi berupa kwitansi, nota, faktur, dan slip gaji sesuai yang saya lampirkan. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas workbook yang saya buat. Sini saya menggunakan 9 sheet. Saya membuat 9 sheet workbook, yaitu yang pertama ada dashboard. Jadi ini untuk ringkasan visual kinerja usahanya. Ini tampilan dashboard saya tadi. Setelah itu, selanjutnya ada daftar akun. Jadi daftar akun ini berisi 15 akun yang menjadi acuan seluruh sistem. Setelah itu ada transaksi. Itu tempat mencatat 10 transaksi tadi yang sudah saya jelaskan, transaksi mentahnya. Setelah itu ke jurnal umum. Ini untuk tempat transaksi diubah menjadi jurnal berpasangan debit dan debit kredit. Selanjutnya itu buku besar. Di buku besar ini untuk meringkas mutasi tiap akun secara individual. Nah, ini yang sudah dibuat secara satu-satu atau individual di sini. Selanjutnya yaitu ada neraca saldo. Sini untuk merekap saldo seluruh akun untuk memastikan debit dengan kreditnya itu sama. Nah, lalu ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, sebagai laporan keuangan akhir, serta satu sheet tambahan yaitu neraca saldo. Neraca maksudnya. Sebagai bonus supaya laporan keuangannya itu lebih lengkap. Jadi konsep utamanya itu untuk mengubah data input transaksi seluruh laporan di sheet berikutnya akan otomatis terupdate karena semuanya memakai rumus dan angka manual. Jadi kita selanjutnya membahas rumus-rumus dari sistem ini. Nah, yang pertama itu kita lihat di neraca saldo. Jadi di neraca saldo ini kita lihat total ini menggunakan rumus sum. Mendapatkan total ini yang fungsinya itu untuk nyariin dan jumlahin semua transaksi yang kode akunnya itu sama. Jadi misalnya saya mau total transaksi kas, Excel otomatis nyari semua baris yang kodenya kas terus dijumlahin. Nah, yang kedua itu ke jurnal umum. Nah, jadi di sini yang kedua saya menggunakan rumus index match. Jadi ini dibuat untuk nampilin nama akun otomatis, cuma dari kode akunnya aja. Jadi saya nggak perlu ngetik ulang nama akun tiap baris satu-satu lagi. Selanjutnya itu yang ketiga itu rumus if.
Jadi rumus if itu bisa kita lihat dari seimbang ini. Nah, di sini menggunakan rumus if. Jadi itu untuk pengecekan otomatis. Kalau total debit sama kredit sama, maka muncul tulisan seimbang. Kalau beda, ketahuan ada yang salah input berarti. Oke. Jadi kalau misalnya angka-angka pada input transaksi ini kita ubah otomatis, nanti di jurnal umum, saya ubah angka-angka di input transaksi ini saya ubah. Nanti di jurnal umum juga akan otomatis angkanya berubah mengikuti input transaksinya. Jadi selanjutnya kita akan membahas jurnal buku besar neraca saldo. Masuk ke dari 10 transaksi ini, jadi 28 baris jurnal karena beberapa transaksi akan ngaruh ke transaksi. Jadi total debit sama kreditnya sama, yaitu 114 ini dia. Jadi kan sama totalnya, jadi 114 juta. Jadi ini seimbang, makanya di sini seimbang. Nah, setelah itu buku besar. Dari jurnal itu, tiap akun dipisahi sendiri-sendiri kayak gini. Nah, biar kelihatan mutasinya kan. Misalnya nih, akhir kas kita tadi 39.500.000 rupiah. Lanjut di neraca saldo. Nah, semua saldo akhirnya tetap direkap di sini. Totalnya juga seimbang kan di sini sama. Jadi totalnya itu 73.200.000 rupiah. Oke, selanjutnya kita akan bahas laporan keuangan. Sini yang pertama ada laporan laba rugi. Jadi dari sini disusun laporan laba rugi. Pendapatannya itu 15 juta, dikurangi modal barang, terjual 9 juta. Nah, jadi biaya operasional hasilnya itu bersihnya itu jadi 800.000. Kalau di laporan perubahan modal ini, modal awalnya tadi kan 50 juta, jadi tambah untung tadi, jadi modal akhirnya itu 50.800.000. Setelah itu arus kas. Nah, jadi di laporan arus kas ini saya juga bikin laporan arus kas sama neraca sebagai pelengkap, dan neracanya juga seimbang, 58 juta. Jadi semuanya ini seimbang. Neracanya 58 juta, jadi karena hasilnya seimbang. Jadi kesimpulannya, Excel itu bisa dipakai untuk kita bikin sistem akuntansi itu yang otomatis dari catat transaksi sampai jadi laporan keuangan. Jadi semuanya nyambung pakai rumus, nggak perlu hitung manual, tidak perlu hitung manual lagi. Jadi sekian dari saya. Apabila ada kata yang salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.